Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Ashifa Cloud. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dari mesin jahit obras, ya. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan untuk komponen mesin jahit jarum satu, ya. Di sini ada namanya antena, ya, antena benang, ya. Sebelum benang masuk ke bagian mahkota mesin obras, benang akan melalui antena ini dulu, ya. Untuk antena ini berbeda dari mesin jahit jarum satu. Di sini ada 4 lubang, di mana lubang-lubang ini memiliki fungsi masing-masing untuk benang obras, ya. Kemudian sebelum benang-benang ini masuk ke bagian mesin obras, pastikan terlebih dahulu benang-benang ini yang melalui antena tidak ada yang kusut ataupun yang terlilit, karena nanti resikonya ketika kita mengobras terjadi kesalahan, pengobrasan menjadi gagal ataupun rusak. Oke, lanjut. Di sini ada namanya glass oil, ya. Glass oil ini sebagai pin ataupun melihat oli yang naik ke mesin, ya. Olinya ini bisa dibuka, ya, ini bisa dibuka ketika teman-teman ingin memastikan olinya naik atau tidak dari sini, ya. Karena ketika oli tidak berfungsi dengan baik, resikonya adalah mesin teman-teman mengalami panas, kemudian macet, gitu, ya. Kemudian di sini ada namanya mahkota mesin, ya. Mahkota mesin ini adalah sebagai tempat-tempat benang dari antena masuk ke bagian tension, ya. Ini namanya tension, ya teman-teman. Ini namanya tension, ya. Ada 4 tension, ya. Ini memiliki fungsi masing-masing, ya, dari tingkat kekuatan benang yang masuk ke dalam mesin obras ini, ya. Kemudian di sini ada namanya tuas. Tuas ini sebagai pengatur tekanan sepatu ini, ya, sepatu jahit mesin obras. Nah, ini adalah tuas sebagai pengangkat kuncian pada tangkai sepatu obras ini, ya. Nah, di sini ada namanya plat slot, ya. Plat slot ini adalah sebagai penutup pelatuk-pelatuk yang ada di dalam mesin jahit obras ini, ya. Contohnya seperti ini, ya. Kita buka, kemudian kita lepaskan, dia akan terbuka, ya. Sama halnya ketika kita masang, kalau sudah bunyi gini itu belum maksimal, ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin memasang plat slot ini adalah teman-teman dorong terlebih dahulu, ya, pin yang ini, pin yang ini harus masuk di sini, ya. Jadi teman-teman pastikan dulu, dorong ke sebelah kanan, kemudian dorong, baru dipaskan seperti ini. Nah, ketika sudah ditarik ini udah nggak bisa, berarti penguncian sudah pas, ya. Untuk melepaskan, dorong ke sebelah kanan, kemudian tarik ke belakang. Nah,
Nah, seharusnya di sini ada tutup pelatuk ya, tutup pelatuk ya, untuk menutupi ini ya. Karena berhubung mesin ini sudah tua, pelatuknya sudah dilepas. Namun ini selama saya gunakan sih tidak ada masalah ya teman-teman, aman-aman saja. Nah, di sini ada namanya pelatuk atas dan pelatuk bawah. Yang dinamakan pelatuk bawah bagian ini ya, kemudian ada namanya pelatuk atas ya, ini pelatuk atas ya, buat teman-teman ketika nanti mendapati kendala ataupun problem dengan mesin obras, paling enggak teman-teman sudah tahu nih item apa aja yang diperlukan itu ya. Di bagian bawah itu bagian pelatuknya ya. Kemudian ini adalah apa namanya, ini adalah namanya bagian lover benang ya. Ini semua unit barang-barang ini terjual berpisah ya, jadi teman-teman ketika mendapati kendala, teman-teman bisa tunjukkan ya, ataupun bawa contohnya ke tukang servis, pasti ada untuk barang-barang ini ya. Yang bagian sebelah sini adalah plat samping ya. Plat samping ini gunanya untuk menutupi komponen-komponen yang ada di bagian sini. Kemudian di sini ada namanya plat sepatu. Kemudian di sebelah sini ada namanya pisau pemotong kain. Kemudian ini jarum ya, jarumnya 2, berbeda dengan mesin jarum 1 ya. Ini plat samping. Kemudian ini yang dinamakan sepatu yang ini. Kemudian yang ini namanya tangkainya ya, tangkai sepatu. Yang harus diperhatikan untuk teman-teman, tangkai sepatu ini rawan bengkok ya, rawan bengkok, bahkan di bagian sebelah sini terkadang bisa patah gitu. Jadi teman-teman lebih berhati-hati lagi untuk penggunaan mesin obras, karena mesin obras ini sangat sensitif sekali ya, jadi lebih diperhatikan lagi. Tujuan saya memberikan tutorial pemahaman tentang komponen ini untuk kedepannya teman-teman yang ingin terjun ke dunia menjahit, biar teman-teman itu tidak kerepotan ya untuk mengenali komponen-komponen ini ya. Walaupun dulunya saya tidak kuliah ataupun belajar mengenai mesin obras ataupun mesin jahit yang lain, saya belajar autodidaknya memang dari teman-teman tukang jahit yang lainnya ya. Kemudian di bagian sini ada namanya tempat oli ya, ini tempat oli ya. Gunanya ini adalah oli ini untuk melumasi bagian jarum ya, agar jarum ketika terus-terusan bergesekan dengan kain itu tidak panas dan mudah tumpul ya. Kemudian ini yang tombol sebelah sini, ini adalah sebagai pengatur langkah obrasan ya, besar kecilnya itu tergantung dari sini ya. Kemudian di bagian sebelah sini, nih ada namanya untuk mengatur obrasan kenceng atau kendornya hasil obrasan. Nah, dari sini setelannya. Jadi antara ini sama bagian puli
itu setelannya harus seimbang ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia konveksi ya, khususnya untuk perawatan mesin obras, paling nggak teman-teman sudah mengetahui, jadi ketika ada kendala ataupun problem teman-teman sudah paham gitu. Kemudian untuk pengangkat sepatu ya, khususnya pada mesin obras agak berbeda ya dengan jarum satu. Kalau ini kita benar-benar kita injak. Kalau yang jarum satu kan untuk menggerakkan sepatu ini, sepatu mesin obras kita lebih dominan menggunakan lutut kaki ya. Kemudian sama ini untuk gas ya, ataupun untuk menjalankan mesin obras ya. Kemudian ini adalah tombol power ya, untuk mematikan dan menghidupkan mesin obras ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.